kita butuh infrastruktur, betul? Ya, tapi jangan semua uang negara untuk infrastruktur. Kalau begini-begini terus, susah kita, betul? Makin susah hidup rakyat kita, betul? Banyak kebijakan yang aneh. Banyak yang rasanya ugal-ugalan. Kenapa kita memulai dengan investasi di bidang infrastruktur ya karena kita ini sebagai negara besar sudah terlalu jauh ditinggal oleh kanan kiri kita. Sehingga ini yang perlu dikejar terlebih dahulu, utamanya untuk saudara-saudara kita yang berada di wilayah Indonesia bagian timur. Meskipun di Indonesia bagian barat juga, di Indonesia bagian tengah juga kita kerjakan. Tapi memang Indonesia bagian timur adalah sebuah wilayah yang betul-betul sangat jauh sekali kondisinya kalau dibandingkan dengan apa yang kita nikmati sekarang ini, terutama di Jawa. Nah, beliau tadi mau mendengar secara lisan. Saya akan terus terang dari awal dulu, saya akan kenal beliau sejak wali kota. Oh ya, beliau Anda harus perhatikan bahwa beliau sebetulnya sangat memperhatikan rakyat karena beliau kan tumbuh dari rakyat ya. Jadi beliau itu tahu benar bahwa pembangunan infrastruktur apabila tidak dikendalikan dengan pedomannya ada kok, agenda pembangunan berkelanjutan. Nah, itu pembangunan bisa dilakukan. Dibullyingnya tidak akan lama. Orang-orang memandang ke tubuhnya yang dibalut pupuk ulat-ulat, kain adat gayo. Orang-orang yang juga memandang senyumnya yang tulus. Sedikit mungkin
sebagai pembuka bahwa memang saya selalu dan kabinet selalu berbicara masalah hal yang fisik, yaitu infrastruktur. Dan kenapa kita memulai dengan investasi di bidang infrastruktur ya karena kita ini sebagai negara besar sudah terlalu jauh ditinggal oleh kanan kiri kita. Sehingga ini yang perlu dikejar terlebih dahulu, utamanya untuk saudara-saudara kita yang berada di wilayah Indonesia bagian timur. Meskipun di Indonesia bagian barat juga, di Indonesia bagian tengah juga kita kerjakan. Tapi memang Indonesia bagian timur adalah sebuah wilayah yang betul-betul sangat jauh sekali kondisinya kalau dibandingkan dengan apa yang kita nikmati sekarang ini, terutama di Jawa. Pada tahapan besar yang kedua setelah investasi di bidang infrastruktur, kita akan masuk ke tahapan investasi di bidang sumber daya manusia, yang di dalamnya seperti yang disampaikan oleh Mas Radar, bahwa kebudayaan itu menjadi sebuah fondasi. Artinya nilai-nilai yang kita miliki ini akan menentukan bangsa ini bisa berkompetisi, bisa bersaing dengan negara lain atau tidak. Baik yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya, baik yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter yang kita miliki, nilai-nilai budi pekerti yang kita miliki, kemudian juga yang berkaitan dengan etos kerja, yang berkaitan dengan produktivitas, yang berkaitan dengan integritas, saya kira larinya nanti akan ke sana. Dan perlu saya sampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Putu, bahwa memang revolusi mental itu bukan jargon yang saya kira kayak masa-masa lalu yang perlu diteriak-teriakkan terus atau perlu diiklan-iklankan terus, saya kira bukan itu. Saya kira contoh lebih baik daripada kita berteriak. Memberikan contoh adalah lebih baik daripada kita berteriak. Bagaimana bekerja yang baik, bagaimana integritas yang baik, bagaimana nilai etos kerja yang baik, saya kira itu yang nanti ke depan akan kita gerakkan. Saya kira itu sebagai